Halo guys, kembali lagi di channel HP Bae. Langsung aja di video kali ini aku mau bikin video untuk membandingkan langsung nih antara Infinix Note 40 versus Poco M6 Pro. Ini menarik banget karena kedua HP ini tuh harganya bisa dibilang mirip-mirip aja. Bahkan waktu video ini dibuat, harganya itu sama. Infinix Note 40 meskipun bukan harga dari official store, tapi ini harganya 2,3 juta. Karena kebetulan di official store-nya aku cari-cari memang lagi habis guys. Ini HP tuh sekarang agak goib kalau nyari di official store. Sedangkan si Poco M6 Pro ini harganya juga sama, 2,3 jutaan. Dan keduanya juga sama-sama memiliki RAM 8 GB, internal 256 GB. Nah, kira-kira lebih pilih yang mana sih? Atau bedanya sejauh apa? Worth it yang mana? Buat kalian yang lagi tertarik dengan HP ini, tonton video ini sampai akhir biar nggak salah pilih, guys. Dan buat kalian yang suka nyari HP baru tapi bingung belinya di mana, kalian juga bisa follow nih TikTok aku. Di sini aku ngontenin HP murah yang bagus, yang recommended. Di situ ada keranjang kuningnya, ada showcase-nya. Kalian bisa cek-cek. Di situ barangnya semuanya dari official store. Yang pasti udah original dan aman, garansinya juga resmi. Ya udah mampir, ini iklan dikit. Kita mulai untuk ngebahas HP ini, guys. Oke guys, yang pertama aku akan memulai pada bagian desain dan bodinya. Ya, kalau ngomongin desain, setiap orang sebenarnya seleranya itu beda-beda. Tapi yang aku lihat di kedua HP ini itu desain dan bodinya kayaknya lebih cakep di Infinix Note 40 guys. Misal kayak bagian backdoor-nya ini udah dari kaca yang juga sudah support wireless charging. Kalau si Poco ini desain belakangnya materialnya itu masih dari plastik dan ini juga punya kekurangan guys. Itu gampang banget karena bercakan sidik jari. Kalian bisa lihat nih, aku tadi udah lap-lap, tapi sekarang dipegang dikit doang udah kucel. Tapi kalau Infinix Note 40 ini dipegang-pegang kayak gimana pun anti bercakan jari guys. Kalian bisa lihat, jadi HP-nya berasa mengkilap terus. Terus Infinix Note 40 ini juga warnanya itu bisa gradasi gitu. Kalau kena cahaya itu keren banget sih menurut aku. Kalau Poco ya standar aja warna biru kayak gini. Kalau model kamera sih sebenarnya ini mirip-mirip doang ya. Di Infinix itu ada modul di luar lensa. Kalau di Poco ini nggak ada. Sebenarnya basicnya tuh mirip-mirip bentuknya ya. Terus untuk frame-nya juga aku lebih suka di Infinix ya. Infinix berasa lebih premium dan mewah ala-ala chrome gitu yang mengkilap-mengkilap. Kalau si Poco ini lebih ke hitam polos aja, simple. Terus kalau ngomong bodinya, di sini sih lebih enak di Poco guys, karena HP-nya itu lebih ringan. Beratnya cuma 179 gram, kalau Infinix ini 190 gram, jadi sedikit lebih berat. Kalau untuk ketebalannya bisa dibilang mirip-mirip yang aku lihat, sepertinya sih sedikit lebih tipis di Poco ya, tapi ternyata kalau aku baca spek, memang lebih tipis di Infinix, 7,7 mm, kalau Poco ini 7,9 mm. Untuk build quality-nya juga rasanya lebih kokoh di Infinix ya. Kalau diketok-ketok itu rasanya padat gitu. Kalau Poco ini agak kayak kopong gitu. Karena ini memang materialnya masih dari plastik banget ya gitu. Selanjutnya yang kedua pada bagian layarnya. Kalau ngomongin layar, ini sih speknya bisa dibilang mirip-mirip banget ya. Dari segi tampilannya aja juga mirip nih guys. Kalian bisa lihat modelnya sudah sama-sama punch hole. Bezelnya juga sama-sama simetris, bawahnya juga tipis, tapi untuk sampingnya memang lebih tipis di Infinix, sedikit lebih tipis gitu guys, rasanya tuh. Kalau ngomongin spek, ini malah mirip banget, sama-sama sudah dari AMOLED, ukurannya sedikit lebih gede di Infinix 6,78 inci, kalau Poco 6,6 inci. Resolusinya sama-sama udah 1080p, kerapatannya juga mirip aja 390-an ppi, refresh rate layarnya juga sama-sama 120 Hz, bahkan kecerahan layarnya juga sama-sama maksimal 1300 nits. HP ini juga sudah sama-sama punya fingerprint di depan layar yang performanya udah sama-sama enak. Tapi karena ini video compare, aku cari perbedaannya. Yang pertama tadi ukurannya lebih gede di Infinix. Terus kalau ngomongin brightness ya, yang aku rasakan ini meskipun sama, kalau dipakai di luar ruangan, aku rasanya itu sedikit lebih terang di Poco. Kalian bisa lihat nih di warna putihnya kayak lebih terang dikit gitu. Ya sebenarnya udah sama-sama terang ini HP guys dipakai di luar ruangan. Tapi lebih terang di Poco aja rasanya. Terus pada bagian proteksi layarnya juga ada perbedaan. Kalau si Poco ini layarnya sudah ada Corning Gorilla Glass 5. Kalau si Infinix belum punya guys. Jadi untuk daya tahan terhadap goresan rasanya lebih aman di Poco. Selanjutnya yang ketiga pada bagian speakernya. Kedua HP ini sama-sama punya speaker stereo di bagian bawah sama di bagian atas. Tapi speaker stereonya Infinix udah kolaborasi sama JBL. Sedangkan Poco belum ada collab sama siapa-siapa guys.
cuman ya 2 aja standar. Kalau untuk kualitasnya yang aku dengerin sedikit lebih oke di Infinix karena bassnya lebih kerasa gitu, powernya juga berasa lebih oke. Coba deh kalian dengerin sampelnya berikut ini Infinix. Ini udah sama-sama aku mentokin guys. Bedanya sih memang tipis guys, tapi kayaknya lebih mantap aja speakernya di Infinix guys. Selanjutnya yang keempat pada bagian kameranya. Untuk kamera belakang Infinix resolusinya udah tinggi 108 megapiksel. Kalau Poco cuma 64 megapiksel. Tapi Poco ini punya lensa ultra wide resolusinya 8 megapiksel. Ini sih bagus banget ya, lebar ya. Kalau Infinix ini belum punya lensa ultra wide. Nah, untuk kamera depan di sini Infinix sudah 32 megapiksel, kalau si Poco ini 16 megapiksel. Terus bagusnya lagi, si Poco ini juga sudah punya OIS dan AIS, Optical Image Stabilizer sama Electric Image Stabilizer, guys. Kalau si Infinix ini cuman AIS saja. Untuk foto di siang hari menggunakan resolusi paling tingginya masing-masing, di sini kelihatan lebih oke di Infinix ya. Dynamic range-nya lebih bagus. Warnanya juga nggak tahu kenapa untuk percobaan kali ini sedikit lebih natural di Infinix malah guys. Untuk adu ketajaman juga sedikit lebih bagus di Infinix karena bisa zoom-nya aja 3 kali, jadi lebih nge-zoom tuh. Kalau Poco jelas ya kelebihannya punya lensa ultrawide yang kepake banget untuk nangkep objek lebar. Kalau Infinix nggak bisa. Kalian bisa lihat nih, Poco enak banget. Bisa nangkep objek kayak buat panorama, foto-foto di tempat sempit, hasilnya lebih luas dan ya ini buat fungsional jelas lebih enak. Untuk foto di malam hari, keduanya sama-sama sudah pakai mode malam, tapi hasilnya yang aku percobain di sini lebih bagus di Infinix, gambarnya lebih terang, lebih kerasa tajam juga, sama warnanya sedikit lebih oke. Terus untuk foto selfie di kamera depan, resolusinya memang lebih tinggi di Infinix, 32 megapiksel, hasilnya memang kelihatan lebih tajam. Dynamic range-nya juga lebih oke ya, untuk backdoor-nya itu masih kelihatan. Kalau di Poco backdoor-nya agak cenderung ke flat putih, kurang bisa nangkap objek langit. Untuk mode potret juga rasanya lebih rapih guys. Kalau untuk foto selfie malam hari, di sini nggak ada yang lebih unggul. Kadang-kadang lebih bagus di Infinix, kadang-kadang lebih bagus di Poco. Kayak Infinix kadang-kadang detailnya itu kurang bagus. Terus untuk perekaman video, di sini secara resolusi lebih tinggi di Infinix, bisa sampai 2K, 1080, 60 fps juga bisa. Kalau di Poco mentok di 1080p, 60 fps. Untuk percobanya di sini aku sama-sama 1080p. Karena Poco ini punya fitur OIS dan AIS, ini ternyata hasilnya lebih bagus ya. Kalau Infinix gambarnya cenderung agak jitter-jitter gitu. Kalau di Poco rasanya lebih stabil dan smooth. Warnanya juga rasanya lebih ngisi, meskipun kadang-kadang cenderung ke agak saturasi ya. Kalau untuk video kamera depannya sudah sama-sama stabil, tapi untuk hasilnya memang sedikit lebih bagus di Poco. Karena Poco ini lagi-lagi minim jitter-jitter gitu guys. Jadi gambarnya lebih smooth. Jadi untuk urusan video, di sini Poco lebih bagus guys. Selanjutnya yang kelima pada bagian performanya. Kalau ngomongin performa, kedua HP ini bisa dibilang mirip-mirip aja chipsetnya guys. Infinix pakai MediaTek Helio G99 Ultimate, kalau si Poco ini pakai MediaTek Helio G99 Ultra, cuman perbedaan di bagian namanya aja. RAM-nya udah sama-sama 8GB, internal 256GB, tipe memorinya juga udah sama-sama dari UFS. Dan untuk skor Antutu di sini memang ada perbedaan sedikit. Lebih tinggi di Infinix 421 ribuan, Poco 412 ribuan. Tapi untuk performa dalam keseharian, aku ngerasanya sih mirip-mirip aja guys. Nggak ada yang rasanya lebih ngebut, lebih kenceng gitu. Untuk multitasking, buka tutup aplikasi, sih aku rasanya udah sama-sama kenceng, udah sama-sama responsif dan satset. Untuk main game, di sini Mobile Legends juga bisa dibilang sama aja, settingan grafisnya mentoknya bisa sampai super ultra, udah sama-sama enak. Aku udah sering push rank pakai kedua HP ini, udah aman banget. Untuk main PUBG juga bisa dibilang mirip-mirip aja. Secara grafis kemampuannya di Smooth Ultra, Balance Ultra, atau HD High. Untuk gyroskopnya juga udah sama-sama hardware.
dan aku juga ngerasainnya udah sama-sama mulus, nggak ada perbedaan yang mencolok, guys. Udah aman banget ini kedua HP buat main PUBG. Terus buat main Genshin Impact yang aku rasakan juga bisa dibilang mirip aja. Karena di sini settingan grafisnya juga paling enaknya memang di grafis rendah atau terendah di 30 fps. Kalau dinaikin ya keterangannya terlalu berat gitu. Dan memang kalau dicobain juga sama-sama ada lah yang namanya frame drop tipis-tipis. Jadi udah paling aman emang di settingan rendah kayak gini. Kesimpulannya secara performa aku ngerasainnya memang sama aja, udah sama-sama kenceng. Tapi sedikit nyinggung soal user interface nih, dipakai dalam keseharian, rasanya sedikit lebih enak di Infinix karena Infinix minim iklan gitu. Kalau Poco ini lumayan sering ada iklan, guys. Kayak ganti tema di Infinix nggak ada iklan, kalau Poco kadang lewatin iklan, ganti wallpaper juga sama, buka aplikasi file manager juga sering muncul iklan, buka aplikasi keamanan buat ngebersihin sampah juga kadang-kadang muncul iklan. Jadi iklannya ini sedikit lebih ganggu di Poco. Kalau Infinix iklan yang muncul-muncul kayak di Poco ini nggak ada, guys, yang aku rasakan. Selanjutnya yang keenam pada bagian fitur-fiturnya. Kalau ngomongin fitur, kedua HP ini memiliki kelebihannya masing-masing, guys. Di sini aku sebutin dulu fitur yang oke di Infinix dibanding Poco. Ini di Poco nggak ada nih. Pertama, Infinix bisa wireless charging. Ya, bisa ngecas tempel-tempel kayak gini, asli emang keren banget. Poco jelas belum bisa, guys. Terus Infinix juga sudah punya fitur Halo Light nih di bagian belakang. LED flash ini di tengah-tengahnya bisa nyala-nyala, enak banget buat dijadikan LED notifikasi, kayak ada notif itu nyala-nyala, guys. Terus Infinix juga sudah punya fitur bypass charging, ini kepakai banget untuk user-user yang suka ngegame, baterainya lowbat bisa dipakai tuh sambil ngecas. Baterainya bakal aman, suhunya juga bakal aman. Sedangkan Poco, kelebihan fiturnya dibanding Infinix, satu nih, Poco punya fitur jack audio, ini bagus banget Infinix nggak punya nih. Bisa dicolok-colok kayak handset ataupun mikrofon tambahan. Terus Poco ini juga sudah punya fitur IR Blaster yang bisa dijadikan remote. Jadi HP ini bisa jadi remote, guys. Terus Poco ini slot SIM-nya meskipun hybrid tapi bisa naruh memori tambahan. Ada slot buat naruh memori. Kalau si Infinix belum punya, guys. Infinix cuma slotnya itu 2 kartu SIM card. Dual SIM card aja, nggak bisa naruh memori tambahan, guys. Infinix ini. Kalau ngomongin fitur yang sama, kedua HP ini sih sama-sama sudah punya NFC. Kedua HP ini juga sudah sama-sama punya fitur IP rating IP54 yang tahan cipratan air dan debu. Selanjutnya yang ketujuh pada bagian baterai dan chargingnya. Kalau ngomongin baterai, kedua HP ini sama-sama nih, baterainya 5000 mAh. Untuk daya tahannya yang aku percobain, ini bisa dibilang mirip banget, guys. Aku nyobainnya sama-sama menggunakan jaringan data ya, bukan pakai WiFi. Kalian bisa lihat data tipis-tipisnya kayak gini, buat nonton YouTube 30 menit sama-sama kurang 4%. Buat scrolling sosmed 30 menit sama-sama kurang 6%. Mobile Legends 30 menit sama-sama kurang 7%. Buat main PUBG di sini ada perbedaan cuma 1%. Sedikit lebih irit, 6% di Infinix, 7% di Poco. Main Genshin Impact 30 menit sama-sama kurang 9%. Jadi untuk percobaanku, aku bisa bilang sih HP-nya sama-sama awet baterainya, guys. Cuman perbedaan 1% aja waktu ngejalanin PUBG. Tapi itu memang cuman setengah jam. Kalau ngejalaninnya tuh sejam berarti bedanya kan 2% gitu. Kalau 2 jam mungkin 4%. Jadi mungkin kalau diambil kesimpulan kasar ya memang sedikit lebih irit di Infinix baterainya, guys. Terus untuk chargingnya di sini ada perbedaan, guys. Infinix kecepatannya 45 watt, kalau Poco ini 67 watt. Dan dari percobaanku ngecas kedua HP ini sama-sama dari baterai 10% sampai 100%, memang lebih kenceng di Poco. Infinix butuh waktu 59 menit, kalau Poco 52 menit. Beda 7 menit, sedikit lebih kenceng di Poco ngecasnya, guys. Oke, guys, mungkin segitu aja yang bisa aku sharing sama kalian perbandingan antara Infinix Note 40 versus Poco M6 Pro dengan harga yang bisa dibilang mirip aja di 2,3 juta. Terus kesimpulannya lebih pilih yang mana, Bang? Lagi-lagi sesuaiin aja sama kebutuhan kalian, guys. Kalau beli HP nih, ya ada plus minusnya gitu soalnya. Desain lebih bagus di Infinix, tapi Poco pegangannya lebih enak, lebih ringan. Terus Infinix layarnya sedikit lebih gede sama bezelnya lebih tipis di bagian sampingnya. Tapi Poco layarnya sedikit lebih terang dipakai di luar ruangan sama punya Corning Gorilla Glass. Kamera Infinix resolusinya lebih tinggi buat foto-foto enak. Tapi Poco ini videonya lebih bagus dan sudah punya lensa ultrawide.
Speakernya sama-sama stereo, tapi lebih bagus di Infinix. Performanya udah sama-sama kenceng, tapi Infinix lebih minim iklan di bagian UI-nya. Kalau Poco ya agak munculin iklan, guys. Untuk fitur plus minus ya, Infinix tadi simpelnya punya wireless charging, ya kalau Poco masih ada jack audio gitu, guys. Untuk baterainya bisa dibilang sama-sama awet, tapi memang percobaan main PUBG-nya sedikit lebih irit di Infinix. Tapi untuk charging jelas lebih kenceng di Poco, guys. Ini HP udah sama-sama bagus, jadi memang agak susah, guys. Pilih ini ada kekurangannya, pilih ini ada kekurangannya juga. Dan kalau kalian lebih pilih yang mana, coba deh kalian komen juga kasih tahu alasannya apa. Tapi kalau kalian nanya ke aku lebih pilih yang mana, untuk sekarang aku lagi pilih Poco M6 Pro dibanding Infinix. Sebelumnya aku pakai Infinix, sekarang pindah daily drivernya ke Poco. Untuk alasanku kenapa pilih Poco, bisa tonton di video ini, guys. Aku udah pernah ceritain. Ya mungkin kayak gitu, guys. Videonya sekian aja dulu. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya dan bye-bye.